Jika Anda berusia di atas 60 tahun, hanya satu kapsul vitamin kecil yang Anda konsumsi setiap malam bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke saat tidur, tanpa rasa sakit, tanpa gejala. Anda pergi tidur dalam kondisi sehat, lalu bangun di pagi hari dengan wajah sulit digerakkan, tangan kanan terasa lemas, atau bahkan tidak mampu berdiri tegak. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh ribuan orang lanjut usia setiap tahun di seluruh dunia. Dan penyebabnya bukan tekanan darah tinggi, bukan gula darah, bukan karena usia lanjut, tapi karena satu hal yang tampaknya aman dan bahkan dianggap menyehatkan: vitamin. Setiap hari, jutaan lansia di seluruh dunia mengonsumsi suplemen vitamin untuk memperkuat tulang, meningkatkan energi, mempertajam daya ingat, atau menjaga kekuatan tubuh. Namun, semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa beberapa vitamin tertentu, jika dikonsumsi dengan dosis yang salah atau pada waktu yang keliru, bisa menjadi senjata diam-diam bagi otak dan jantung Anda. Bahkan dalam sebuah studi klinis besar di Amerika Serikat, ditemukan bahwa konsumsi vitamin D dosis tinggi di malam hari bisa meningkatkan risiko stroke sebesar 30% pada orang usia di atas 65 tahun. Nama saya Dr. Ben Abraham. Saya adalah seorang dokter gizi klinis asal Indonesia dan telah berpraktik selama lebih dari 40 tahun di Amerika Serikat, khusus menangani pasien usia lanjut. Dalam video ini, saya akan mengungkap 5 jenis vitamin yang paling sering digunakan oleh orang tua, namun bisa sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Anda akan mendengar kisah nyata dari pasien-pasien saya sendiri. Bagaimana mereka jatuh sakit, apa saja gejala awal yang sering diabaikan, dan cara menghindari risiko ini sebelum semuanya terlambat. Dan yang paling penting, solusi yang akan saya bagikan di sini bukan sekadar teori, tapi telah terbukti secara ilmiah membantu menurunkan tekanan darah, menjaga fleksibilitas pembuluh darah otak, dan mengembalikan kejernihan pikiran hanya dalam waktu 8 minggu, berdasarkan penelitian dari Journal of Gerontology. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, Anda sedang menonton dari daerah mana? Ketik di komentar. Kota atau desa tempat Anda tinggal. Ketik angka 1 jika Anda atau orang terdekat Anda saat ini mengonsumsi vitamin setiap hari. Dan jangan lupa klik tombol suka, berlangganan saluran Vitalitas Abadi, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lain yang bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang yang Anda cintai. Sekarang, izinkan saya memandu Anda melalui 5 jenis vitamin yang paling sering dikonsumsi oleh orang lanjut usia, namun juga paling sering disalahgunakan. Kelima vitamin ini tampak aman di mata kita, karena dijual bebas, sering direkomendasikan, dan dikemas dengan janji-janji kesehatan. Tapi justru karena itulah, banyak orang mengonsumsinya tanpa tahu bahwa dosis yang salah atau waktu minum yang keliru bisa memicu stroke, kerusakan saraf, atau gangguan otak permanen. Kita akan mulai dengan vitamin pertama yang diam-diam bekerja saat Anda tertidur, vitamin D. Vitamin D, pembunuh. Diam-diam di tengah tidur Pak Andi Subrata, seorang pensiunan perwira Angkatan Laut dari Surabaya yang kini berusia 74 tahun, selalu dikenal sebagai pribadi yang disiplin. Setiap pagi, ia bangun pukul 5, berjalan kaki keliling kompleks, dan sarapan sehat dengan oatmeal serta segelas susu. Ia sangat peduli pada kesehatan tulangnya, terutama karena dulu pernah mengalami cedera lutut ringan. Atas saran dari brosur kesehatan yang dibacanya, ia mulai mengonsumsi vitamin D dosis tinggi, 10.000 unit internasional setiap hari, tanpa resep dokter. Ia percaya, lebih banyak berarti lebih baik. Namun, pada suatu pagi di bulan Mei, tepatnya hari Senin tanggal 22, istrinya mendapati Pak Andi duduk diam di kursi makan dengan tatapan kosong. Tangan kanannya tidak bisa digerakkan. Bicaranya cadel,
dan ia tampak bingung seperti baru bangun dari mimpi buruk. Setelah dilarikan ke rumah sakit dan menjalani pemindaian otak, diagnosisnya jelas, stroke ringan yang terjadi saat ia tidur. Yang mengejutkan, hasil laboratorium menunjukkan kadar kalsium dalam darahnya sangat tinggi. Tekanan darahnya tidak stabil, dan pembuluh darahnya mengalami pengerasan. Semua ini disebabkan oleh keracunan vitamin D. Vitamin D memang penting untuk menyerap kalsium dan menjaga kekuatan tulang. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, apalagi tanpa pemantauan dokter, vitamin ini akan memicu penumpukan kalsium dalam darah. Tubuh tidak tahu harus menyimpannya di mana, sehingga kalsium menempel di dinding pembuluh darah, membuatnya kaku dan sempit. Hal ini menciptakan kondisi berbahaya, terutama saat malam hari ketika tekanan darah menurun secara alami dan sistem saraf sedang beristirahat. Inilah saat yang paling rentan terjadi serangan otak. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa dosis yang dijual bebas, seperti 5.000 hingga 10.000 unit internasional, seringkali jauh melampaui kebutuhan tubuh. Bahkan, dosis 2.000 unit pun bisa berbahaya jika seseorang tidak kekurangan vitamin D secara klinis. Sebagai panduan praktis, lansia umumnya hanya membutuhkan sekitar 600 hingga 800 unit per hari, tergantung kondisi tubuh dan paparan sinar matahari. Vitamin D sebaiknya dikonsumsi pada pagi hari, bersama makanan, dan bukan di malam hari. Jika Anda saat ini mengonsumsi vitamin D, bacalah label botol Anda. Apakah dosisnya sesuai? Apakah Anda pernah memeriksakan kadar darah Anda? Jangan tunggu sampai tubuh Anda memberikan sinyal dalam bentuk stroke. Lindungi diri Anda mulai dari sekarang, dengan pengetahuan yang tepat dan keputusan yang bijak. Vitamin E diam-diam membuat darah terlalu encer. Ibu Evi Hartati adalah seorang pensiunan pustakawan dari Kota Medan. Usianya 81 tahun. Ia dikenal sebagai wanita cerdas, tenang, dan penuh semangat belajar. Setiap malam, ia membaca buku-buku sejarah atau agama sambil minum teh hangat. Ia juga sangat disiplin menjaga kesehatannya. Sejak divonis memiliki masalah katup jantung beberapa tahun lalu, ia rutin mengonsumsi obat pengencer darah bernama warfarin, sesuai resep dokter. Namun, pada awal bulan Juni, tepatnya hari Kamis tanggal 6 bulan 6, beliau dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi muntah hebat dan sakit kepala berat. Setelah dilakukan pemindaian otak, dokter menemukan adanya pendarahan kecil di otaknya, dikenal sebagai stroke hemoragik. Yang mengejutkan, tekanan darahnya dalam batas normal. Tidak ada trauma atau cedera kepala. Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa selama 3 minggu terakhir, beliau juga mengonsumsi kapsul vitamin E alami yang dibelinya secara daring, 800 unit internasional per kapsul. Ia minum 1 kapsul setiap hari, karena percaya vitamin E baik untuk sirkulasi darah dan kesehatan kulit. Apa yang terjadi pada Ibu Evi adalah sesuatu yang sering saya lihat di antara pasien lansia. Vitamin E, terutama dalam dosis tinggi, bekerja seperti pengencer darah alami. Bila dikombinasikan dengan obat seperti warfarin, aspirin, atau clopidogrel, efeknya bisa berlipat ganda. Pembuluh darah kecil di otak menjadi sangat rapuh. Bahkan tekanan ringan pun bisa menyebabkan pecah dan berdarah. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang tidak menyadari bahwa batas aman vitamin E untuk lansia hanya sekitar 22 unit internasional per hari. Padahal, sebagian besar suplemen di pasaran mengandung 200 hingga 1.000 unit per kapsul. Jika Anda atau orang terdekat sedang minum obat pengencer darah atau memiliki riwayat tekanan darah tinggi, sebaiknya hindari penggunaan suplemen vitamin E tanpa konsultasi dengan dokter. Pilihan yang lebih aman adalah mendapatkan vitamin E dari sumber alami seperti biji bunga matahari, kacang almond, atau minyak zaitun murni.
Penting untuk diingat, pendarahan otak tidak selalu disebabkan oleh kecelakaan atau tekanan darah tinggi. Terkadang, itu berasal dari sesuatu yang kita telan dengan niat baik, namun tanpa cukup pengetahuan. Lindungi otak Anda dengan bertanya sebelum minum, membaca label dengan teliti, dan tidak pernah menganggap vitamin sebagai sesuatu yang selalu aman. Vitamin A, racun yang tersimpan dalam diam. Pak Frans Santosa, seorang pensiunan tukang pos dari Kota Bogor, dikenal sebagai sosok yang aktif dan jarang sakit. Di usianya yang ke-82, ia masih suka bersepeda pagi dan rajin merawat taman kecil di halaman rumah. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ia sering merasa pusing berputar setiap pagi. Pandangannya terkadang buram, dan sesekali muncul rasa mual tanpa sebab jelas. Istrinya menduga ini hanya efek usia lanjut. Anaknya mengira tekanan darahnya sedang naik, tapi pemeriksaan tekanan darah dan jantung menunjukkan hasil yang normal. Baru setelah dilakukan pemindaian otak dan pemeriksaan cairan tulang belakang, kami menemukan penyebabnya. Tekanan di dalam tengkoraknya meningkat secara perlahan. Suatu kondisi yang dikenal sebagai pseudotumor cerebri atau tekanan intrakranial tinggi tanpa tumor. Penyebabnya bukan infeksi, bukan cedera, melainkan penumpukan vitamin A di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Selama lebih dari 5 tahun, Pak Frans rutin mengonsumsi suplemen untuk kesehatan mata dan kulit. Ia tidak sadar bahwa kapsul tersebut mengandung vitamin A dalam dosis tinggi, 10.000 unit internasional per hari. Ditambah lagi, ia juga mengonsumsi multivitamin harian yang diam-diam menambah dosis vitamin A hariannya. Berbeda dengan vitamin C atau B yang larut dalam air dan mudah dibuang lewat urin, vitamin A larut dalam lemak dan disimpan di hati jaringan tubuh, termasuk jaringan otak. Dalam jangka panjang, terutama pada orang lanjut usia dengan metabolisme yang melambat, vitamin A bisa menumpuk hingga menyebabkan gejala mirip tumor otak, sakit kepala, penglihatan kabur, gangguan keseimbangan, bahkan kehilangan kesadaran. Yang sering dilupakan adalah bahwa batas atas aman untuk vitamin A pada lansia hanya sekitar 2.500 hingga 3.000 unit internasional per hari. Dan itu pun sebaiknya atas pengawasan medis. Jika Anda sedang mengonsumsi suplemen kulit, anti penuaan, atau suplemen mata, periksalah label kandungannya. Jangan sampai Anda tanpa sadar mengonsumsi vitamin A 2 kali lipat setiap hari dari berbagai produk berbeda. Vitamin A memang penting, tetapi lebih aman bila diperoleh dari makanan utuh seperti wortel, bayam, atau buah pepaya. Terlalu banyak vitamin, bahkan yang dianggap bermanfaat, tetap bisa menjadi racun jika kita tidak berhati-hati. Vitamin B1 merusak saraf secara diam-diam. Pak Harun Prasetyo adalah seorang pensiunan sopir truk dari Yogyakarta. Di usianya yang ke-76 tahun, ia masih suka memperbaiki sepeda motor milik cucunya. Tapi belakangan, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Tangannya sering kesemutan saat bangun tidur. Telapak kakinya terasa kebas seperti diinjak kapas. Awalnya ia mengira ini hanya gejala rematik atau sirkulasi darah yang kurang lancar. Namun, saat ia mulai beberapa kali kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh di kamar mandi, keluarganya mulai khawatir. Ketika saya meninjau suplemen yang ia konsumsi, saya langsung menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia telah mengonsumsi 1 tablet penunjang saraf 2 kali sehari selama lebih dari 1 tahun. Setiap tablet itu mengandung 100 mg vitamin B6. Artinya, setiap hari tubuhnya menerima 200 mg. Lebih dari 20 kali lipat dosis yang dibutuhkan oleh tubuh lansia. Vitamin B6 dikenal sebagai vitamin untuk mendukung sistem saraf dan otak. Namun yang tidak banyak diketahui adalah
bahwa dalam dosis tinggi dan dikonsumsi dalam jangka panjang, vitamin ini justru dapat merusak selubung pelindung saraf, menyebabkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, kelemahan otot, hingga gangguan kognitif ringan. Yang membuatnya berbahaya adalah gejalanya berkembang perlahan. Banyak lansia mengira itu hanyalah gejala penuaan biasa, radang sendi, atau efek kurang tidur. Padahal, itu bisa jadi tanda awal dari toksisitas vitamin B6, yang jika tidak dihentikan, bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen. Sebagai panduan umum, kebutuhan vitamin B6 untuk lansia hanya sekitar 2 hingga 10 mg per hari. Namun banyak produk suplemen di pasaran, terutama yang berlabel otak, energi, atau anti-stres, mengandung dosis sangat tinggi, kadang 50, 100, bahkan 200 mg per tablet. Jika Anda sedang mengonsumsi suplemen jenis ini, bacalah labelnya dengan cermat. Tanyakan pada dokter atau apoteker apakah dosisnya aman. Dan bila Anda mengalami gejala seperti kesemutan berkepanjangan atau sering kehilangan keseimbangan, jangan anggap remeh. Vitamin B6 tetap penting untuk tubuh, tetapi hanya dalam jumlah kecil. Lebih banyak bukan berarti lebih baik. Justru, pada usia lanjut, tubuh kita lebih sensitif terhadap kelebihan zat, dan kerusakannya bisa bersifat jangka panjang. Jangan sampai niat Anda untuk menjaga otak justru berakhir dengan meracuni saraf Anda sendiri. Vitamin B3. Ketika kolesterol turun, tapi risiko stroke naik. Ibu Margareta Widya adalah seorang pensiunan kepala sekolah dari Semarang yang kini berusia 73 tahun. Ia dikenal sangat aktif mengikuti seminar daring tentang kesehatan dan rajin membaca artikel tentang suplemen. Karena memiliki riwayat kolesterol tinggi, ia memutuskan untuk menghindari obat kimia dan memilih jalur alami. Sejak bulan Februari tahun ini, ia mulai mengonsumsi niacin, atau yang dikenal sebagai vitamin B3, dalam bentuk kapsul lepas lambat yang dijual bebas secara daring. Setiap kapsul mengandung 1000 mg niacin. Ia meminumnya 2 kali sehari, pagi dan malam. Artinya, setiap hari, tubuhnya menerima 2000 mg niacin, lebih dari 50 kali lipat dari kebutuhan normal orang lanjut usia. Awalnya, ia merasa tubuhnya lebih ringan dan kolesterolnya sempat turun saat pemeriksaan bulan Maret. Tapi perlahan muncul gejala yang tak biasa. Wajah sering memerah seperti terbakar, jantung berdebar tak menentu, dan tekanan darahnya naik turun secara tidak stabil. Puncaknya terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 bulan April. Saat ia bangun pagi dengan kesulitan berbicara selama sekitar 2 menit. Setelah itu, ia kembali normal. Namun peristiwa itu bukan hal kecil. Dokter mendiagnosisnya mengalami serangan iskemik transien atau stroke ringan. Niacin memang telah lama digunakan sebagai agen penurun kolesterol. Namun, dalam dosis tinggi, vitamin ini dapat menyebabkan pelebaran mendadak pembuluh darah, flushing, diikuti dengan penyempitan cepat yang memicu lonjakan tekanan darah. Jika dikonsumsi terus-menerus, efek naik turun ini menciptakan stres pada sistem kardiovaskular, termasuk jantung dan otak. Banyak orang mengira niacin aman karena labelnya menyebut alami. Padahal, pada dosis tinggi, terutama bentuk bebas bilas atau lepas lambat, niacin tetap berisiko menyebabkan fibrilasi atrium, gangguan irama jantung, bahkan meningkatkan kadar gula darah. Kebutuhan harian vitamin B3 bagi lansia hanyalah sekitar 16 mg untuk pria dan 14 mg untuk wanita. Dosis di atas 50 mg per hari seharusnya hanya digunakan di bawah pengawasan medis. Jika Anda memiliki riwayat hipertensi, gangguan jantung, atau sedang minum obat tekanan darah, hindarilah penggunaan niacin dalam bentuk suplemen tanpa konsultasi dokter. Anda bisa mendapatkan niacin dengan aman dari makanan seperti kacang tanah, daging tanpa lemak, ikan tuna, dan gandum utuh.
Ingatlah, tidak semua yang menyehatkan cocok untuk semua usia. Pada masa lanjut usia, keseimbangan lebih penting daripada jumlah. Tujuan kita bukan hanya menurunkan kolesterol, tapi menjaga keselamatan jantung dan kejernihan pikiran untuk tahun-tahun yang berharga ke depan. Setelah mendampingi ribuan pasien lansia selama puluhan tahun, satu hal yang saya pelajari adalah ini. Tubuh manusia usia lanjut tidak membutuhkan banyak pil, tetapi membutuhkan nutrisi yang tepat dalam bentuk yang dikenali oleh tubuh. Vitamin memang penting, tetapi ketika vitamin dikemas dalam bentuk kapsul, tablet, atau bubuk konsentrat, tubuh lansia tidak selalu bisa memetabolisme dan membuang kelebihannya dengan efisien. Ini karena fungsi hati dan ginjal menurun secara alami seiring usia. Akibatnya, vitamin yang seharusnya bermanfaat justru dapat menumpuk dan menjadi racun. Solusinya, kembali ke makanan utuh yang segar, alami, dan seimbang. Sebagai contoh, berikut adalah menu sarapan yang sederhana, namun sangat kaya nutrisi dan aman bagi otak serta jantung. 1 butir telur rebus mengandung protein berkualitas tinggi dan vitamin D alami. Setengah buah alpukat menyediakan lemak tak jenuh tunggal yang baik bagi otak dan sirkulasi darah. 1 lembar roti gandum utuh memberikan energi yang stabil serta serat untuk menjaga kestabilan gula darah. 1 genggam kacang kenari atau biji bunga matahari mengandung vitamin E, alami, dan magnesium. 1 mangkuk kecil buah beri seperti blueberry atau strawberry memberikan antioksidan pelindung sel-sel otak. Dan yang tak kalah penting, 1 gelas air putih suhu ruangan membantu menghidrasi otak dan mencegah kekentalan darah. Dengan pola makan seperti ini, Anda sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan vitamin harian Anda secara alami, tanpa risiko overdosis atau interaksi berbahaya dengan obat lain. Ingat, tidak semua orang perlu suplemen. Bahkan, bagi sebagian besar orang usia lanjut yang makan cukup sayur, buah, protein, dan lemak sehat, suplemen tidak hanya tidak diperlukan, tapi bisa menjadi beban bagi tubuh. Jika memang ada kekurangan vitamin tertentu, sebaiknya diketahui melalui pemeriksaan darah dan ditangani dengan pengawasan tenaga medis. Jangan pernah minum vitamin hanya karena iklan atau saran teman. Tubuh Anda bukan laboratorium percobaan. Makanan utuh yang alami telah dibentuk oleh alam selama ribuan tahun, dan tubuh kita sudah mengenalnya. Kembalilah pada pola makan yang sederhana namun cerdas, dan tubuh Anda akan membalasnya dengan kejernihan pikiran, kekuatan tubuh, dan kualitas hidup yang lebih baik. Peringatan penting, dosis harian maksimal dan gejala awal yang perlu diwaspadai. Vitamin D, batas aman sekitar 1.000 unit internasional per hari. Gejala kelebihan meliputi nyeri otot, mual, dan tekanan darah naik. Vitamin E, maksimal 22 unit internasional. Hati-hati jika muncul memar tanpa sebab dan perdarahan gusi. Vitamin A, tidak lebih dari 2.500 unit internasional. Waspadai sakit kepala pagi dan penglihatan kabur. Vitamin B6, tidak melebihi 10 mg. Periksa bila timbul kesemutan di tangan atau kaki. Niacin, di bawah 50 mg. Gejala awal berupa wajah memerah dan detak jantung tidak beraturan. Saya telah mendampingi banyak pasien usia lanjut selama lebih dari 40 tahun. Dan dari semua cerita yang saya dengar, satu hal selalu sama. Mereka tidak berniat menyakiti tubuhnya sendiri. Mereka hanya ingin sehat, kuat, dan bisa tetap mandiri bersama keluarga. Tapi niat baik saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pemahaman yang benar dan tindakan yang bijak. Tubuh Anda pada usia 60, 70, atau 80 tahun sudah tidak sama seperti saat Anda masih muda. Respons terhadap vitamin, obat, dan makanan juga berbeda.
Bahkan, sesuatu yang tampak sehat pun bisa menjadi berbahaya bila digunakan tanpa pengetahuan. Hari ini, jika Anda merasa belajar sesuatu dari video ini, saya mohon, ambil satu langkah kecil. Bacalah label suplemen Anda. Konsultasikan dengan dokter. Gantilah satu pil dengan satu makanan alami. Dan sebelum video ini berakhir, tuliskan di kolom komentar. Anda menonton dari daerah mana? Apa satu kebiasaan kecil yang ingin Anda ubah mulai besok? Jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan saluran Vitalitas Abadi, dan aktifkan loncengnya. Kita akan terus belajar bersama, karena tidak ada kata terlambat untuk merawat tubuh dan otak yang Tuhan titipkan. Anda tidak sendirian, dan Anda tidak pernah terlalu tua untuk kembali berdaya.